Anda harus berada di surga, untuk menjadi warga surga. Untuk terhubung ke surga, untuk dapat melawan kekuatan spiritual. Kita percaya bahwa Yesus akan segera datang. Sayangnya, cara kita hidup tidak sesuai dengan cara kita berkhotbah. Kita hidup tidak berbeda, tidak terlalu berbeda dengan cara hidup orang lain. Tindakan kita, katakan dengan lantang bahwa kita percaya bahwa kita akan berada di sini 1000 tahun lagi. Dan khotbah kita mengatakan bahwa kita akan berada di sini beberapa tahun lagi. Dan kita perlu memastikan bahwa apa yang kita katakan sesuai dengan cara kita hidup. Dan jika kita berpikir tentang Yesus yang akan segera datang, kita mengingat bagian-bagian itu dari Alkitab. Lukas pasal 21 dan Matius pasal 24. Kedua pasal ini, sebenarnya adalah Matius pasal 24 dan 25. Tetapi bagaimanapun juga, Matius 24 dan Lukas 21, keduanya menceritakan kisah yang sama. Yesus dan murid-muridnya pada minggu terakhir sebelum penyaliban, berjalan ke Yerusalem dan mereka berhenti. Jika Anda pernah ke sana, di sebelah sana Yerusalem, kemudian lembah, dan kemudian ke atas bukit, itu adalah Bukit Zaitun. Dan mereka berhenti di sana, dan ada matahari terbenam. Saat matahari terbenam, matahari menyinari dinding marmernya. Balok-balok marmer yang besar-besar, balok-balok marmer putih, balok-balok raksasa. Disatukan dengan sempurna dengan emas di antaranya. Dan saat matahari terbit, mereka bersinar, mereka menyita pandangan Anda, mereka membuat Anda tak bisa berkata-kata. Salah satu dari 10 mukjizat, 7, bukan 10, di dunia. Dan kebanggaan Israel, Bait Suci. Tempat di mana Allah pernah hadir, kemuliaan Sekinah. Anda ingat bahwa Allah berbicara dari tempat itu. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Lihatlah, Anda suka?" Maksud saya, seluruh dunia sedang menyaksikan tempat ini. Dan Yesus memandang dengan kesedihan dan dia berkata, "Aku berkata kepadamu, tidak akan ada satu batu pun berada di atas batu yang lain." Anda ingat? Dan bagi mereka, dalam konsep mereka, hal ini terlalu berlebihan untuk diterima. Ini akan menjadi akhir dari dunia. Bait suci, tempat di mana Allah tinggal. Pusat dari agama yang benar dan mereka berkata, mereka merancukan akhir bait suci dengan akhir dunia. Dan mereka berkata, beritahukanlah kepada kami kapan hal ini akan terjadi dan akhir dunia akan terjadi. Dan Yesus mencampurkan keduanya dan Yesus memberikannya dan berkata. Dan Yesus mulai dengan cukup aneh, Yesus berkata, apa yang dikatakannya? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mengapa Yesus memulai dengan, waspadalah? Berjaga-jagalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mengapa? Sesudah itu, kata Yesus, akan terjadi gempa bumi, dan peperangan, dan kabar-kabar tentang peperangan. Dan kelaparan, penyakit sampar, wabah penyakit, pandemi, dan krisis ekonomi. Ngomong-ngomong saat dia berkata, ada beberapa bab berbeda yang berbicara tentang akhir zaman. Dan di ayat yang berbeda mengatakan bahwa, seperti batu yang malaikat lemparkan ke dalam air. Dalam bahasa Ibrani, itu merujuk pada ekonomi. Begitu cepatnya ekonomi akan runtuh. Dan jika Anda mengambil semua hal itu dan menggabungkannya, krisis, bencana, pandemi, semua hal itu. Namun, Yesus tidak memulainya dengan hal itu. Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena bahayanya bukan ketika pandemi datang, meskipun itu buruk. Bahayanya bukan ketika gempa bumi datang, meskipun itu buruk. Bahayanya adalah ketika mereka datang dan mencampur adukan yang benar dengan yang salah. Ayah saya berkata, jika orang memberi racun, pasti Anda tidak meminumnya. Tapi jika mereka memberimu sup yang enak dan hanya setetes racun, mereka berhasil meracuni Anda. Anda mengerti? Mereka datang dan mereka mengatakan, pergi ke gereja, apakah itu baik atau buruk? Anda harus mengasihi satu sama lain, Anda harus mengasihi Yesus, Anda harus. Anda tahu, dan mereka hanya menaruh sedikit kesalahan di sana. Bukan 6 hari, melainkan 6 juta tahun penciptaan. Mereka hanya memasukkan sedikit kesalahan, sedikit bagian. Seperti yang mereka katakan dalam bahasa Yunani, sebuah Injil yang berdampingan dengan Injil yang asli tetapi bukan Injil yang asli. Dan jika kamu tidak kuat di atas fondasi, angin akan menghempaskan kamu. Jadi bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk konflik terakhir? Dan sebelum kita mulai, ayat Alkitab mengatakan, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan akan menyesatkan banyak orang.
Dan kemudian dilanjutkan, Anda tahu ayat Alkitab ini, bukan? Katakanlah ya, yang lainnya, Anda tidak mengetahuinya? Bangun. Saya perlu tahu, bahwa Anda masih hidup. Dan kemudian Yesus berkata, bersiap-siaplah, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka. Dan ia berkata bahwa Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dengarkanlah baik-baik. Dan mereka akan mengadakan mukjizat-mukjizat palsu atau mukjizat-mukjizat yang besar. Apa yang dikatakannya? Besar, tidak mengatakan mukjizat palsu, dan kemudian dia berkata, orang sakit akan disembuhkan. Halo, yang sakit akan disembuhkan. Dan seterusnya jika Anda terus membaca. Dan mereka akan mencoba melakukan mukjizat seperti itu, jika memungkinkan untuk menipu bahkan orang-orang yang sangat terpilih. Karena itu bersiaplah. Bersiaplah. Bagaimana Anda bersiap-siap? Bagaimana Anda bersiap-siap? Bagaimana Anda bersiap-siap? Anda tahu bahwa ini tidak akan berfungsi kecuali Anda menyalakannya? Aku baru tahu. Dalam konflik ini, dalam pertempuran spiritual, Anda tak bisa bertempur dengan senjata. Dengan tinju atau senjata, karena dalam pertempuran rohani, Anda membutuhkan senjata rohani. Anda memahami, sebelum saya menjadi pendeta, sekitar 20 tahun yang lalu, saya berbisnis. Dan saya pergi, istri saya menyuruh saya berbelanja. Dan saya pergi ke pasar segar, untuk berbelanja. Dan saya punya kebiasaan, saya suka menawar. Istri saya tidak pernah menemani saya ketika saya menawar. Dia berkata, kamu sudah kelewatan sayang. Saya berkata, sayang, saya senang melakukan itu. Jika Anda tahu bagaimana saya membeli mobil untuknya, saya tidak akan menceritakannya. Tapi bagaimanapun juga, saya pergi berbelanja, dan sepulangnya dari pasar. Di depan Istana Budaya. Berapa banyak dari Anda yang pernah mendengar cerita ini di internet? Tidak ada. Bagus, saya akan menceritakan kisahnya. Di depan Istana Budaya, ini semacam opera, tapi lebih kecil. Bukan untuk menonton film, ini tempat untuk mendengarkan konser. Anda memahami saya? Brahms, musik, Mozart. Pokoknya, di depan Istana Budaya, kerumunan besar. Kerumunan besar, entahlah, 2, 3, 400 orang, kerumunan besar. Dan saya penasaran, saya terlahir seperti itu, jadi apa yang terjadi di sini? Jadi saya pergi dan saya punya siku yang tajam. Jadi saya mencari ruang dan berada tepat di depan. Mau lihat apa yang sedang terjadi? Saat saya berada di depan, seorang pria. Saya menonton, berpura-pura bahwa dia seorang nabi. Dan dia berkhotbah dan dia berkata, Anda harus kembali kepada Tuhan. Perhatikan tanda-tandanya, Yesus akan datang. Anda harus saling mengasihi. Anda harus berhenti mengkritik, membenci, dan bertengkar. Anda harus peduli pada orang miskin. Sejauh ini baik atau buruk, Anda perlu kembali ke gereja. Anda perlu mempelajari Alkitab Anda. Dengar, setan akan memintamu mempelajari Alkitab. Apakah kamu percaya itu? Anda menduga bahwa ia akan berkata, hei, Alkitab. Anda perlu mempelajari Alkitab. Anda perlu menyembah Allah. Anda perlu menolong gereja. Anda perlu berserah. Anda perlu, dan dia melanjutkan, saya berkata, wah, dia hampir baik. Dan Anda perlu mengasihi semua, Anda perlu pergi, Anda perlu berdoa, Anda perlu. Tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang 10 hukum. Karena di kayu salib, itu sudah ditiadakan. Saya berkata, hahaha. Dan saya tidak bisa diam, saya tidak bisa menahan diri, saya berkata, saudara, Anda adalah seorang nabi palsu. Dia berhenti, karena semua orang berkata, siapa kamu? Saya berkata, ya sayalah suara itu. Dia berkata, pergilah, biarkan saya berkhotbah. Saya berkata, tidak, Anda yang pergi, karena Alkitab berkata, kepada hukum dan siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka tidak. Saya berkata, tidak ada terang dalam dirimu saudaraku. Karena Alkitab saya jelas, itu adalah perjanjian lama. Saya berkata, benarkah? Biar saya katakan dari perjanjian baru. Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan taat kepada. Dia berkata, ya, dia tidak mengacu pada hukum. Saya berkata, benarkah? Apa yang dia maksudkan? Dan saya berkata, bisakah Anda menerjemahkan kata hukum dengan cara yang berbeda sehingga saya mengerti? Dan dia berkata, pergilah. Saya berkata, Anda yang pergi. Dan kemudian dia berkata, saya akan buktikan. Saya berkata, oke, saya mengharapkan dia mengambil Alkitab. Dia berkata, adakah di antara kalian yang sakit? Sekarang lihatlah. Dan wanita itu datang. Saya menderita sakit punggung selama bertahun-tahun. Dan dia datang seperti itu. Dan saya menonton, kerumunan orang, ratusan orang menonton.
Dia meletakkan telapak tangannya di depan dahinya. Sekitar 15-20 cm, dia tidak menyentuhnya. Ketika dia meletakkan telapak tangannya, pada detik itu juga, dia terlempar oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Slam! Bang! Terbanting ke tanah. Saat dia menghantam beton, saya pikir, wah, dia mematahkan beberapa tulang rusuknya. Dan kemudian dia bangkit dan dia berkata, tidak sakit. Dan semua orang, wow! Ada orang lain, dan orang-orang mulai berdatangan dan dia meletakkan telapak tangannya. Dan benar-benar, dia tidak menyentuh, dia tidak mendorong. Mereka terlempar, terlempar ke tanah. Dan orang-orang heran, wow, dan orang-orang mulai menyembahnya. Apakah Anda percaya itu? Kadang-kadang Anda heran. Mohon maaf kalau saya berkata, apakah mereka benar-benar punya otak? Maksud saya jika seseorang akan tampil, apakah mereka tidak memiliki Alkitab? Karena di dalam Alkitab, ketika tongkat Musa menjadi ular, penyihir Firaun juga melakukan hal yang sama. Bukankah benar demikian? Jadi, tidakkah mereka mengerti dalam Alkitab bahwa setan melakukan mukjizat, Tuhan melakukan mukjizat? Mukjizat bukanlah tanda untuk mengetahui kehadiran Allah. Alkitablah yang menunjukkannya. Bahkan, Yesus berkata, jangan mencari mukjizat, karena Anda tahu, jika mereka tidak percaya Alkitab, mukjizat tidak akan mengubah mereka. Saya beri sebuah contoh. Misalnya, di Getsemani. Mereka datang untuk menangkap Yesus. Ini bicara mengenai mukjizat-mukjizat. Dan Petrus mengambil pedang. Dan memotong telinga salah seorang hamba. Dan bayangkan, jika telinga itu dipotong, jatuh di pasir, apa yang terjadi di sini? Berdarah. Anda tahu? Dan semua orang putus asa dan Yesus mengambil telinga itu, meletakkannya kembali dan pom. Tidak ada yang terjadi, telinganya kembali. Jika saya melihat itu, saya hanya akan bersujud dan menyembah dia. Karena itu adalah sebuah keajaiban. Apa yang mereka lakukan? Mereka menangkap dia. Saudara-saudara, mukjizat tidak mengubah apapun. Jika Anda tidak percaya Alkitab, apakah Anda memahami saya? Maksud saya, Yesus membangkitkan Lazarus. Apakah mereka bertobat atau mereka ingin membunuh Lazarus? Anda mengerti apa yang ingin saya katakan? Yesus berkata, jika mereka tidak percaya Alkitab, mukjizat tidak akan mengubah mereka. Karena mereka telah begitu dibutakan. Orang-orang memilih apa yang harus dipercaya, terlepas dari politik, bisnis, agama. Orang memilih apa yang mau dipercayainya, jika mereka menyukainya. Anda memahami saya? Dan kembali ke cerita. Orang-orang berdatangan dan mulai menyembahnya. Lalu dia mengatakan sesuatu yang cukup aneh, saya tidak merasa nyaman untuk mengatakannya. Dia mengatakan, jika ada wanita di sini, mereka dan saya, kita bisa membuat nabi kecil. Itulah yang dikatakannya. Aku berkata, hei Bung. Alkitab saya mengatakan bahwa siapapun yang bukan istrimu, itu adalah dosa. Dan saya berkata, kamu adalah nabi setan dan kamu adalah kuasa setan, dan saya gila ketika saya masih muda. Saya tidak punya rem di mulut saya. Saya berkata, kamu adalah nabi setan. Dan dia datang kepadaku, dan dia meletakkan telapak tangannya di depan dahiku. Dan saya berdiri. Dan dia meletakkan telapak tangannya lagi. Dia berkata, saya tidak punya kuasa atasmu. Saya berkata, karena dia yang ada di dalam aku lebih besar daripada dia yang ada di dalam kamu, titik. Dan orang-orang mulai berteriak kepada saya. Pergilah, kami tidak peduli apa yang kamu percayai, kami ingin disembuhkan. Orang-orang hanya peduli pada kenyamanan, bukan pada kebenaran. Anda memahami saya? Jadi saya pergi. Hal ini akan terjadi lagi dan lagi. Kita tidak melihatnya setiap hari. Tapi ini akan terjadi. Iblis akan berpura-pura bahwa ia adalah Yesus. Dia akan datang, kata Alkitab, dan bahkan membawa api dari surga. Sekarang, saya tidak tahu pasti, apakah itu secara fisik, apakah itu simbolis, atau bisa jadi keduanya? Apa artinya, api dari surga? Pikirkanlah. Saya tidak melihat ada asap yang keluar dari otak. Pikirkan tentang hal ini. Jadi, api dari surga. Di manakah di dalam Alkitab, terdapat api datang dari surga? Kembali ke Elia, nabi-nabi palsu, mereka berpura-pura bahwa Baal adalah Tuhan. Dan Elia mengatakan, tidak, Tuhan adalah Allah. Dan dia berkata, siapa yang dapat menurunkan api dari surga, itulah Allah. Anda mengerti? Setan mencoba membawa api dari surga untuk mengatakan, akulah Tuhan. Lebih dari itu, pada hari Pentakosta, apa yang datang dari surga untuk menunjukkan bahwa kehadiran Allah melalui Roh Kudus ada di sana. Mengendalikan pekerjaan dan segala sesuatu? Api. Anda memahami? Setan menggunakan hal itu untuk membingungkan orang-orang. Agar berpikir bahwa kuasa Allah telah datang, kebangunan rohani, Roh Kudus, Allah. Anda memahami saya? Lebih dari itu. Saya ceritakan sebuah kisah, jika Anda ingat, bahwa nenek saya tidak memiliki kacamata, dia memiliki kaca pembesar. Anda ingat cerita itu?
Dan saya mengambil kaca pembesar dan menaruh kertas. Dan memfokuskan di bawah sinar matahari dengan kaca pembesar dan kertas itu akan terbakar. Dan bertanya pada ayah saya, "Bagaimana Anda dapat terbakar?" Karena ada tertulis dalam Alkitab, "Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan roh dan api." Dengan roh dan api. Pernahkah Anda memikirkan hal itu? Apakah Anda sudah dibaptis, ya atau tidak, dengan air? Berapa banyak orang yang sudah dibaptis dengan roh dan api? Karena Paulus berkata dalam Perjanjian Baru, "Sudahkah Anda dibaptis dengan baptisan Apollo?" Kamu ingat, apakah Anda pernah dibaptis dengan air atau dengan roh? Apakah Anda masuk ke dalam air, keluar lagi, dan Anda berkata, "Wah, saya berharap saya menggunakan sabun." Karena tidak ada gunanya. Atau ketika kamu keluar, kamu dipimpin oleh roh. Anda adalah manusia baru, yang lama telah mati, yang baru telah dibangkitkan di dalam Kristus, dan Anda berada di dalam roh. Tetapi apakah artinya dibaptis dengan roh dan api? Ketika Anda dibaptis dengan roh Allah, ketika Anda memahami kasih Allah, ketika Anda mengasihi Allah. Dikatakan dalam Alkitab, kata yang sama yang digunakan di sana dalam bahasa Yunani juga digunakan di sini. Semangat untuk rumahmu adalah api yang menyala-nyala di dalam diriku. Apakah kamu memahami saya? Ini memberi Anda semangat untuk Tuhan, seperti saya memiliki semangat yang lebih besar untuk istri saya. Hal ini memberi Anda semangat untuk Tuhan seperti api yang tidak dapat Anda padamkan. Jika Anda tidak memiliki hasrat untuk Tuhan, Anda tidak pernah dibaptis dengan roh dan api. Oh, kita harus pergi ke gereja lagi. Oh, kita ada penginjilan lagi. Anda perlu dibaptis, saudara. Kecuali jika Anda memiliki api itu. Anda memahami saya? Ayah saya sering berkata, apapun yang Anda fokuskan, itulah yang akan membuat Anda terbakar. Apapun yang engkau fokuskan, itulah yang akan membuatmu terbakar. Mari kita lanjutkan sedikit. Lalu, apa yang terjadi? Saya akan memberi Anda sebuah cerita, dan kemudian kita masuk ke bagaimana mempersiapkan diri untuk saat-saat yang benar-benar ada di sini, besok. Bagaimana mempersiapkan diri? Bagaimana mempersiapkan diri untuk krisis terakhir? Jadi, saya akan memberikan sebuah cerita, sebuah kisah nyata, dan kemudian saya akan membahasnya. Saat kami berbisnis. Selain rumah, kami juga memiliki apartemen yang berada di tengah-tengah di atas pusat perbelanjaan. Di gedung apartemen itu adalah apartemen mewah, tidak besar, tapi tidak buruk juga. Itu adalah pusat perbelanjaan. Dan di atasnya ada doktor, dia insinyur komputer. Di atasnya adalah keluarga saya. Di atasnya lagi, ada seorang pria yang sangat kaya, tapi seorang penjahat. Mungkin dia kaya karena narkoba atau apapun, dia dipenjara karena membunuh seseorang. Dia punya 2 anak perempuan, yang satu berumur 11 tahun, yang satu berumur 18 tahun. Yang berusia 18 tahun terlibat dalam prostitusi, narkoba dan ilmu sihir. Dan dia memuja setan. Baiklah, jadi. Suatu malam. Saya mendengar mereka bertengkar, berteriak, berkelahi. Namun, keesokan paginya, gadis kecil itu mengetuk pintu, "Tuan Goya." "Ya Mona, ada yang bisa saya bantu?" "Tuan Goya, tolong, bisakah kamu memberiku beberapa kentang?" Saya berkata, tentu saja. Saya memberinya beberapa kentang. "Terima kasih, Tuan Goya. Anda baru saja menyelamatkan ibuku." Saya berkata, "Apa?" Dia pergi. Malam berikutnya dia kembali. "Tuan Goya, saya butuh sedikit gula. Bisakah Anda memberikannya?" Saya bilang, "Tentu, saya berikan gula." "Terima kasih, Anda menyelamatkan ibuku." Dia pergi. Malam berikutnya. "Tuan Goya, bolehkah saya minta bawang?" Malam berikutnya. "Tuan Goya, bisakah kami minta bunga?" Malam berikutnya. "Tuan Goya, Anda dapat melihat gambarannya, kan? Beri kami nasi." Malam berikutnya, "Boleh minta gula?" Malam berikutnya. Dan saya berkata, "Mona, apa maksudmu?" "Ayah saya tidak memberikan uang di rumah. Tapi jika ibuku tidak memasak, dia akan memukulinya dengan keras. Tapi ibu saya tidak bisa memasak karena ayah saya mengambil semua uang dan membawanya dan membeli narkoba. Jadi saya datang kepada Anda agar ibu saya bisa memasak sehingga dia tidak dipukuli." Saya berkata, "Mona, kamu bisa datang kapan saja." Lalu dia menatapku dan berkata, "Tuan Goya, kamu tidak normal." Saya berkata, "Ya, saya tahu." Dan dia berkata, "Bukan itu yang saya maksud." Dan saya berkata, "Apa maksudmu?" "Anda tidak berkelahi. Kita semua berkelahi." Saya berkata, "Tidak Mona, kita tidak berkelahi. Kenapa kalian tidak berkelahi seperti orang normal?" Saya berkata, "Mona, karena Yesus tinggal di sini." Dia berkata, "Apa itu?" Saya berkata, "Bukan itu, tetapi dia. Yesus adalah seorang pribadi. Dan ketika dia tinggal di rumahmu, itu adalah kedamaian dan kebahagiaan." Dan dia berkata, "Orang itu tinggal bersamamu." Saya berkata, "Ya," dan dia melangkah 2 langkah ke depan di lorong dan dia melihat ke ruang tamu. "Apa dia ada di sini?" Aku berkata, "Ya, dapatkah saya berbicara dengannya?"
Saya berkata, ya. Baik, bolehkah kamu panggil dia? Karena saya ingin mengundang dia ke rumahku agar kami berhenti bertengkar juga. Saya berkata, Mona, kamu tidak bisa melihatnya. Ah! Dia seperti kakakku, dia berbicara dengan roh dan kamu tak bisa melihatnya. Saya berkata, tidak Mona, ini tidak seperti kakakmu. Ini bukan roh jahat. Dia roh terbesar di alam semesta, dia roh yang sesungguhnya. Dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta, dia adalah yang terbesar di antara semua roh. Kamu tahu bos dari semua roh? Saya jawab, ya. Dan dia tinggal di rumahmu? Saya jawab, ya. Tuan Goya, dia pasti sangat mencintaimu untuk tinggal di rumahmu. Saya berkata, dia memang mencintai saya. Dia berkata, bisakah Anda berbicara dengannya agar dia sesekali datang mengunjungi kami juga? Saya berkata, lebih baik engkau bicara dengannya. Bolehkah saya? Saya berkata, saya akan mengajarimu cara berbicara dengannya. Dan dia mulai datang setiap malam. Dan kami mulai mengajar dia tentang Yesus dan pengorbanannya dan kasihnya. Dan bagaimana dia menyelamatkan orang, bagaimana dia mengampuni dan mengubahkan. Dan dia mulai belajar dan dia seperti mencerna semuanya. Dan saya mulai mengajarinya lagu-lagu dan dia mulai datang ke gereja. Suatu malam seseorang mulai menggedor pintu dengan sangat keras. Ketika saya membuka pintu, ayahnya, hitam, berkilau, mata berapi-api. Dengan kapak di tangannya. Hendak membunuh saya, memukul saya dengan kapak. Saya menunduk, Anda tahu, saya menunduk dan kapak itu masuk ke pintu. Dan kemudian dia menatapku dengan suara yang dalam, dia berkata, saya membenci Tuhan. Dalam keluarga kami menyembah setan. Jangan pernah mengajari putriku lagi. Saya akan membunuhnya, membunuhmu, istrimu, anak-anakmu, dan saya masuk penjara, saya tak peduli. Saya tak ingin Tuhan ada di sekitar kami. Dan kemudian dia tidak mengizinkan anaknya datang lagi. 3 bulan kemudian, saya bertemu dengan anaknya di pasar. Mona, kenapa kau tak datang? Kamu berhenti datang ke kami, dan datang ke gereja. Ayahku tak mengizinkanku. Dia akan memukulku. Saya berkata, kamu harus terus berdoa. Kakakku memberiku coklat jika saya mau pergi bersamanya ke tempat penyihir, dan saya mau. Saya berkata, Mona, jangan pergi, itu berbahaya. Saya pergi setiap hari sekarang, ayahku yang menyuruh. Dan kakakku memberiku coklat, dan saya pergi setiap hari. Maju cepat beberapa bulan kemudian, Mona menjadi kerasukan setan. Dan Mona memiliki 2 suara. Suaranya, Tuan Goya, apa kabar? Dan suara lain, pergilah, aku membencimu dan Tuhanmu. Saya berkata, Mona, kenapa kamu berkata demikian? Dia berkata, bukan aku yang mengatakannya, tetapi dia yang ada di dalam aku yang mengatakannya. Suatu malam, singkat cerita, mereka bertengkar, berteriak-teriak. Saya dan istri saya tidak bisa tidur. Kami merasakan sebuah tangan fisik. Menekan dada kami, dan kami susah bernafas. Jadi kami mulai berdoa, dan tekanan itu hilang. Mereka terus bertengkar. Dan pada suatu saat saya mendengar suara tup-tup-tup-tup-tup lari di dalam rumah. Berlari dalam rumah. Dan kemudian jendela, bunyi kiiik, terbuka. Dan sang ibu berteriak, jangan Mona, kumohon, jangan, dan Pou. Saya mendengar suara itu, dan sang ibu, wah, menangis dan menjerit. Dan saya katakan pada istri saya, Mona, melompat keluar jendela dari lantai 3. Dan saya ingin Anda membayangkan itu tinggi, karena ada pusat perbelanjaan di bawahnya. Dan itu lebih tinggi dari apartemen biasa. Saya melihat melalui jendela dari dapur dan dia berbaring di atas beton dengan posisi tengkurap. Saat saya melihat, dia melompat dan mulai melompat. Saya pikir dia sudah mati. Saya telepon 911, saya telepon ambulans. Ambulans datang. Saya pergi mengunjunginya di rumah sakit. Beberapa tulangnya patah. Namun, dia memiliki begitu banyak kekuatan, mereka harus mengikatnya dan dia akan memutuskan talinya. Dan mereka melakukannya, bagaimana Anda menyebutnya tranquilizer obat penenang? Atau bagaimanapun Anda menyebutnya dalam bahasa Inggris, gila, bahasa Inggris gila, tapi bagaimanapun juga. Jadi, dan saya berbicara dengannya, saya berkata, Mona, kenapa kamu lompat? Katanya, aku tidak lompat, dia melemparku lewat jendela. Saya berkata, siapa, ayahmu? Bukan, dia yang ada di dalam diriku. Dan saya berkata, Mona, kau harus meminta dia untuk pergi. Dia berkata, sudah, dia tidak mendengarkan. Saya berkata, Mona, begini caranya. Kamu tidak punya kuasa untuk melawan si jahat, tetapi Yesus punya kuasa. Jadi, Anda perlu mengundang Yesus masuk. Ketika Yesus masuk, Iblis dan Yesus tidak tinggal di rumah yang sama. Iblis pergi keluar. Dan saya berkata, kamu perlu berdoa. Dan saya memberinya sebuah Alkitab. Dan dia berkata, bolehkah saya memiliki buku lagu juga? Saya memberinya sebuah buku lagu untuk anak-anak. Judulnya, seingat saya, di Rumania, Bunga dan Bintang. Itu namanya. Saya bahkan melihat gambarnya. Pokoknya, saya memberinya Alkitab, buku lagu, berdoa bersamanya. Keesokan harinya, dia berkata, Tuan Goya, kalau saya menyanyi atau berdoa atau membaca Alkitab, dia pergi. Tapi kalau saya berhenti, dia kembali lagi. Saya berkata, kalau begitu kamu harus terus berdoa dan belajar, kamu tidak boleh berpisah dengan Yesus.
Esok harinya saya kembali ke rumah sakit, dokter tidak mengizinkan saya masuk. Dia berkata bahwa bapaknya datang dan berkata jika kami mengizinkanmu masuk, dia akan bunuh kami, keluarga kami dan dia akan masuk penjara. Dia berkata hanya keluarga yang boleh mengunjunginya. Beberapa bulan kemudian, kami pindah dari sana. Jadi saya tak tahu apa yang terjadi. Saudara-saudara, ini akan terjadi lebih sering dan sering. Jika Anda melihat di TV, semoga Anda tidak melihatnya. Tapi akhir-akhir ini, sebagian besar film menampilkan orang mati yang berbicara. Sebagian besar film memiliki monster. Setan berusaha melalui semua saluran yang memungkinkan untuk masuk ke dalam pikiran kita. Spiritualisme, untuk mendapatkan cara agar kita terpengaruh olehnya. Setan adalah, ketika manusia menolak Allah. Iblis mengambil alih masyarakat. Ada lebih banyak kebencian, lebih sedikit kasih, lebih sedikit kejujuran dan moral. Setan mengambil alih dan para malaikat mulai melepaskan angin. Yesus akan datang. Dan Alkitab mengatakan dalam Daniel dan Matius bahwa akan ada krisis. Yang belum pernah terjadi sebelumnya, ingatkan Anda? Itu berarti bahwa semua krisis dalam sejarah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan krisis yang akan datang. Ini akan menjadi krisis terbesar dalam seluruh sejarah manusia. Dan kita mengeluh ketika kita mengalami sedikit masalah dalam hidup kita. Jika Anda tidak mengikuti mereka yang berjalan, bagaimana kamu dapat mengimbangi mereka yang menunggang kuda, kata Alkitab? Jika Anda mengeluh karena krisis kecil, ketika Anda menghadapi krisis terbesar dalam sejarah, bagaimana Anda akan bertahan? Menurut Anda, apakah Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis dalam krisis? Anda tidak mempersiapkan diri untuk ujian akhir, malam sebelum ujian. Anda tidak mempersiapkan diri untuk perang pada malam sebelum perang. Anda tidak mempersiapkan diri untuk olimpiade pada malam sebelum olimpiade. Anda memulainya jauh-jauh hari, dan engkau harus mulai hari ini. Engkau ingat cerita yang selalu kuceritakan. Bahkan, saya harus menunjukkan gambarnya. Saat saya kecil, saya berjalan kaki ke sekolah dengan pacar saya, yang sekarang menjadi istri saya. Saya berjalan kaki ke sekolah, kami pergi ke pasar, karena itu jalan pintas. Dan di pasar ada orang Turki. Dia memiliki sebuah gerobak, 3 roda, 3 tabung baja tahan karat, es di sekelilingnya. Dan di dalam tabung-tabung itu, dia punya es krim, vanila, pistakio, dan coklat. Dan dia berteriak dari pagi hingga malam, namanya Bayram Hasan, dia berteriak. Hari ini Anda membayar, besok gratis. Saya datang, saya bayar, saya dapat es krim. Saya pergi keesokan harinya, saya ingin es krim gratis. Dia berkata, nak, hari ini kamu bayar, besok gratis. Saya berkata, tidak. Saya datang kemarin adalah hari ini dan sekarang saya datang hari ini yang adalah besok. Dia berkata, nak, kamu salah. Kamu datang hari ini kamu bayar, besok gratis. Saya berkata, tidak, hari ini, itu besok. Dia berkata, tidak, hari ini adalah hari ini. Besok adalah besok. Dan hari ini Anda membayar. Saya bayar lagi, saya datang keesokan harinya, saya berkata, tolong beri saya es krim gratis. Dia berkata, kamu datang lagi hari ini. Saya berkata, besok datang lagi, hari ini bayar. Saya berkata, ayo bung, kapan itu besok? Dia berkata, besok tak pernah datang nak. Itulah yang kita lakukan dengan persiapan kita. Kita terus menunda dan roh nubuat mengatakan, setiap kali kita menunda-nunda, dan saya memiliki kutipannya. Dia mengatakan, kita mengeraskan hati kita dan menjadi tidak peka terhadap suara Roh Kudus. Setiap kali kita menunda-nunda, kita mengeraskan hati kita. Sampai pada tingkat di mana kita tidak peka terhadap suara Roh Kudus. Kita menjadi buta dan tuli. Itulah mengapa Yesus mengatakan, mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Anda memahami saya, jika kamu mengasihi Allah, Anda mulai mempersiapkan diri hari ini. Anda begitu mengasihi Dia sehingga Anda tidak menundanya 1 jam pun. Dan hanya mereka yang memulai persiapan hari ini, akan bersiap besok. Karena jika Anda memiliki prioritas lain hari ini, Anda akan memiliki prioritas lain besok. Dan prioritas apapun yang Anda miliki, itulah yang Anda cintai lebih dari Yesus. Dan demikianlah. Jadi, kapan kita akan bersiap menghadapi krisis terakhir? Dengarkan baik-baik, kita tidak berperang melawan daging dan darah. Tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan di udara. Untuk melawan kuasa-kuasa di tempat-tempat surgawi. Jika di bumi, kamu tak bisa berperang. Seperti ikan dan burung yang tak dapat berperang. Anda harus berada di tempat surgawi untuk melawan seseorang yang berada di tempat surgawi. Anda harus berada di surga, menjadi warga negara surga. Terhubung dengan surga untuk dapat melawan kuasa-kuasa spiritual. Anda perlu senjata rohani untuk melawan kuasa-kuasa rohani. Apakah Anda mengerti saya? Anda tidak bisa menjadi duniawi untuk melawan kuasa-kuasa rohani. Anda harus menjadi surgawi. Kecuali jika Anda terhubung dengan kuasa Allah, Anda tidak akan pernah berhasil. Ia mengatakan bahwa iblis melakukan tanda-tanda ajaib, bukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Sehingga menipu orang-orang yang terpilih sekalipun. Sekarang dengarkanlah baik-baik.
Akan ada masa-masa sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kemudian Ellen White berkata, begitu miripnya pemalsuan dengan yang asli sehingga apa yang dia katakan, apa yang dimaksud dengan mustahil, tidak mungkin dibedakan kecuali dengan kitab suci. Musuh akan menerima seluruh dunia, kecuali Australia Utara? Apa dia berkata begitu? Seberapa besar artinya seluruh dunia? Tepat sekali. Dia bahkan akan menyamar sebagai Yesus Kristus sendiri. Sekarang dengarkan baik-baik, akan ada emosi kegembiraan. Mari kita pergi ke gereja, mari kita mengasihi Yesus. Oh, betapa aku mencintaimu, saudara. Perpaduan antara yang benar dan yang salah. Para pria, wanita, Anda bisa tenang. Itu hanya pria. Manusia yang berada di bawah pengaruh roh jahat akan melakukan mukjizat. Orang sakit akan disembuhkan. Sudah siapkah Anda menghadapi pencobaan yang akan datang? Dikatakan di sana, karena dengan sihirmu, berapa banyak bangsa? Apa yang dimaksud dengan sihir? Dari bahasa Yunani, ilmu sihir adalah kata dalam bahasa Yunani parmakia yang menjadi asal kata farmasi. Dan diterjemahkan menjadi segala sesuatu yang membuat pikiran menjadi bingung. Jika makanan membuat pikiran bingung, jika TV, jika musik, jika apapun yang membuat pikiran bingung. Itulah yang digunakan setan agar engkau tidak punya pikiran yang jernih. Anda memahami saya? Baik, mari kita bahas lebih dalam lagi. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis terakhir? Khotbah malam ini, kita hanya akan membahas satu topik. Sebenarnya kita bisa melakukan setengahnya karena separuh waktunya sudah habis. Ada 4 strategi yang harus dipersiapkan. Nomor 1, katakanlah, Anda tidak tahu cara membaca. Nomor 2, Nomor 3. Nomor 4. Seandainya saja kita punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Dengarkan baik-baik. Nomor 1, di dalam Tuhan. Ngomong-ngomong, tidak tertulis di atas Tuhan, tidak tertulis di bawah Tuhan, tertulis di dalam Tuhan. Jika kamu ingat rumah itu, orang pintar membangun rumahnya di atas batu karang. Orang bijak membangun rumahnya di atas batu karang. Anda ingat lagunya? Baik. Dalam bahasa Yunani, dalam Alkitab, tidak tertulis di atas, tidak tertulis di bawah. Dikatakan di dalam batu karang. Seperti Musa, ketika Allah menempatkannya di dalam batu dan Allah melewatinya. Dan orang yang bodoh itu membangun rumahnya. Di sana tertulis kata Yunani potamos, yang artinya, dasar sungai yang kering. Pada dasarnya, ketika musim hujan tiba, rumah itu hilang. Sekarang saya ingin Anda memikirkannya. Untuk berada di dalam Tuhan. Apa artinya berada di dalam Tuhan? Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Itu artinya, bahwa Anda tidak mendasarkan diri Anda dalam krisis ini pada kebijaksanaan Anda, pengalaman Anda, pelatihan Anda, siapapun Anda. Anda tahu bahwa sekuat apapun Anda, setan akan mengalahkan Anda dengan sangat buruk. Dan Anda tahu bahwa satu-satunya harapan Anda, satu-satunya harapan, tidak ada harapan lain. Satu-satunya harapan Anda adalah untuk terus terhubung. Sebagaimana Kristus dalam kemanusiaannya mencari kekuatan dari Bapanya, sehingga ia dapat bertahan dalam pencobaan, demikian juga kita. Setiap hari kita membutuhkan pertolongan dan kasih karunia dari sumber segala kekuatan. Itulah alasan mengapa Yesus berkata dalam Yohanes 15, "Terpisah dari aku, kamu harus terus membiasakan diri untuk berada di dalam Tuhan." Inilah yang biasa saya lakukan. Saya tidak melakukannya lagi. Sesekali saya melakukannya, tapi biasanya saya tidak membutuhkannya. Saya biasa mengatur ponsel saya untuk bergetar setiap 2 jam. Karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan renungan di pagi hari. Dan kemudian menjadi begitu sibuk dengan pekerjaan Tuhan sehingga saya melupakan Tuhan. Dan kemudian saya menyadari bahwa saya melayani Tuhan tetapi saya tidak terhubung. Kemudian saya mengatakan hal-hal yang bodoh dan saya tidak menolong orang lain dan saya tidak memiliki hikmat. Dan saya tidak memiliki Roh Kudus. Jadi saya akan berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan dan kemudian setelah 2 jam saya akan melupakannya. Anda mengerti? Jadi saya mengatur ponsel saya untuk bergetar setiap 2 jam, karena Roh Nabi berkata, bahwa kita harus berulang kali terhubung kembali. Dan kemudian Ellen White berkata, bawalah pikiranmu kembali kepada Yesus. Terus-menerus dan dia berkata, mengutip, mendisiplinkan pikiranmu. Terus-menerus, secara berkala untuk tetap terhubung dan Anda akan terbiasa untuk tetap terhubung. Dan setiap 2 jam, ponsel saya akan bergetar, dan saya akan menghentikan apapun yang saya lakukan. Saya tidak meluangkan 2 jam lagi untuk beribadah seperti di pagi hari. Tetapi saya akan mengarahkan pikiran saya kepada Tuhan dan berkata jangan biarkan saya lupa, saya memiliki kecenderungan untuk lupa dan tidak terhubung. Tolong jaga agar saya tetap terhubung, sebab tanpamu saya bukan apa-apa. Saya membutuhkanmu setiap, bagaimana, setiap jam.
Anda memahami saya, dan saya berkata, Tuhan, saya membutuhkanmu, saya membutuhkanmu, saya membutuhkanmu. Tanpamu saya bukan apa-apa, tolonglah. Dan saya melakukan itu. Dan setelah beberapa minggu, saya mulai terbiasa. Saya tidak butuh ponsel lagi. Dan saat itulah engkau tak hanya bicara. Allah mengilhami Anda tentang apa yang harus dibicarakan, kapan harus berbicara, kapan harus bertindak, bagaimana harus bertindak. Jadi, Anda tidak dipimpin oleh hikmatmu sendiri. Dan setiap kali Anda tidak terhubung, kamulah yang bertindak. Tetapi ketika kamu terhubung, Kristuslah yang ada di dalam kamu. Anda mengerti? Begitulah cara mempersiapkan diri di dalam Tuhan terus-menerus. Terus-menerus, kamu tidak pernah berpisah. Pada kenyataannya, satu-satunya tidak ada yang lain. Satu-satunya pertahanan terhadap kejahatan adalah berdiamnya Kristus di dalam hati. Apakah itu jelas? Sangat jelas. Kecuali kita terus-menerus terhubung secara nyata, kita tidak akan bertahan. Benar-benar jelas. Satu-satunya pengharapan yang kita miliki adalah berdiamnya Kristus di dalam hati. Jika kita tidak melatihnya dan mempelajarinya serta mempraktikkannya sekarang, apakah Anda berpikir bahwa kita akan bertahan dalam krisis? Jadi, saya ingat sebuah cerita yang sangat menggoda. Saya berada di gereja bernama Grand, ketika saya mahasiswa. Itu adalah sebuah gereja besar di ibu kota Bukares. Saya adalah mahasiswa di Universitas Konstruksi. Ada seorang wanita yang menderita sakit punggung. Dan dia memiliki sesuatu yang dapat mengeluarkan morfin. Karena sepanjang hidupnya dia mengalami sakit punggung yang luar biasa. Dan pada suatu Sabat, dia datang ke gereja dan dia bercerita kepada pendeta. Saya tidak sakit punggung lagi, sudah hilang. Saya berkata, bagaimana? Dan dia berkata, ada seorang pria yang mendoakan saya dan rasa sakit saya hilang. Dan pendeta itu berkata, apakah kamu yakin itu berasal dari Tuhan? Dia berkata, ya, mukjizat itu pasti dari Tuhan. Pada hari Sabat berikutnya dia datang ke gereja dan dia berkata, saya tidak bisa berdoa. Ketika saya ingin berdoa, pintu lemari terbuka. Saya pergi dan menutupnya, saya ingin berdoa, pintu itu terbuka lagi. Saya ingin mempelajari Alkitab, dan Alkitab terbang dari meja. Dan dia berkata, saya tidak bisa berdoa. Dan pendeta berkata, maukah Anda berdoa agar Tuhan masuk dan setan keluar? Dia berkata, baiklah. Dia melakukannya, dan dia datang pada hari Sabat berikutnya, katanya, sakit saya kembali. Mengapa Allah tidak menyembuhkan saya? Dan pendeta berkata, saya tidak tahu, kamu harus belajar darinya di surga. Tetapi saya ingat apa yang Allah katakan kepada Paulus. Kasih karuniaku adalah... Jadi Tuhan tahu mengapa, saya tidak tahu, tetapi Anda harus bertanya kepadanya ketika Anda tiba di surga. Bagaimana jika Anda mengidap kanker dan seseorang datang dan dapat menyembuhkan Anda, apa yang Anda lakukan? Anda memilih untuk tetap mengidap kanker atau Anda memilih untuk pergi dan disembuhkan oleh setan? Bahkan, lebih jauh dari itu. Beberapa orang pergi untuk disembuhkan kepada nabi-nabi palsu. Dan beberapa orang begitu takut kepada nabi-nabi palsu sehingga mereka menolak nabi-nabi yang benar. Anda tahu apa yang saya maksud? Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Roh Kudus akan datang dan itu disebut hujan akhir. Beberapa orang begitu takut akan kebangunan rohani palsu, sehingga mereka tak ingin kebangunan rohani yang benar. Dan mereka tidak akan mengalami kebangunan rohani. Mereka tidak akan pernah menerima Roh Kudus, sehingga Roh Kudus mempersiapkan hal itu untuk mereka, sehingga mereka tidak akan pernah dipersiapkan. Karena mereka tidak mengerti, jika kamu berada di dalam Tuhan, kamu akan membedakan antara yang asli dan yang palsu. Bahkan Yesus, dalam presentasi berikutnya, saya tunjukkan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Anda bagaimana membedakan hukum dan kesaksian, dari buahnya, ingatkan Anda, ini sangat jelas, sangat sederhana. Baik. Ketika Yesus berbicara kepada mereka di atas bukit, Bukit Zaitun. Dan mereka menunjukkan Yerusalem, dan Yesus berkata bahwa kota itu akan dihancurkan. Yesus mengatakan akan ada bencana, akan ada peperangan, akan ada dan lain-lain, dan kemudian mereka berkata, beritahukanlah kepada kami kapan kesudahannya. Dan Yesus berkata, pastikan tidak ada yang menipumu, dan kemudian mereka bertanya bagaimana cara mempersiapkannya. Dan Yesus bukannya memberitahu mereka bagaimana cara mempersiapkannya. Memberi mereka 4 perumpamaan. Di akhir pasal 24 dan pasal 25 dari Matius. Memberi mereka perumpamaan, yang mengajar mereka bagaimana bersiap. Perumpamaan apa yang Yesus katakan kepada mereka untuk mengajar mereka bagaimana mempersiapkan diri, apakah Anda ingat? Nomor 1, pohon ara. Bagaimana Yesus mengajar mereka untuk mempersiapkan diri, dari perumpamaan tentang pohon ara? Pohon ara seharusnya menghasilkan buah. Tidaklah cukup hanya pergi ke gereja dan berbicara banyak tentang Yesus. Jika Yesus ada di dalam Anda dan Anda ada di dalam Dia, maka akan ada buah-buah. Jika tidak ada buah, itu berarti semua agama Anda hanyalah teori, tetapi tidak ada hubungan. Karena itu adalah buah-buah dari. Jadi, jika roh itu tinggal di dalam kamu, maka akan berbuah. Sebagai bukti bahwa Allah hidup di dalam kamu. Bahkan lebih jauh dari itu.
Pohon ara, buahnya, berarti, jika Anda melihat ke sana, pelayanan. Pada dasarnya Anda akan melakukan sesuatu. Dan kemudian Yesus memberikan perumpamaan yang kedua, perumpamaan yang mana? Seorang tuan pergi ke negeri yang jauh dan ia berbicara kepada hambanya. Dan dia berkata, saya ingin engkau mengurus pelayan-pelayan yang lain, Anda ingat? Dan hamba itu, bukannya setia, malah berkata, tuanku terlambat. Lalu apa yang dilakukannya? Ia memukuli hamba-hamba yang lain. Apa artinya? Ketika orang berhenti peduli dengan pelayanan, dia seharusnya memberi makan orang lain. Ketika orang berhenti memberi makan orang lain, mereka mulai menganiaya orang lain. Karena dikatakan bahwa dia mulai minum dan memukuli yang lain. Orang yang tidak bekerja adalah orang yang menganiaya orang lain. Tahukah Anda, ketika mereka berhenti mementingkan pelayanan dan mulai mementingkan waktu. Waktu adalah urusan Tuhan, urusan Tuhan. Pelayanan adalah urusan Anda. Anda memahami saya? Baik, apa perumpamaan yang lain? Jadi pertama, pohon ara, pelayanan. Kedua, hamba yang setia, pelayanan. Yang berikutnya adalah 10 gadis, dan kita akan menjelaskannya besok malam. Dan yang terakhir adalah tentang talenta. Apa artinya, menggunakan talenta Anda? Pelayanan, bukan, jika Anda mengartikannya dalam satu kata. Jadi bagaimana Anda bersiap? Bagaimana Anda bersiap? Saya ingin melanjutkan karena waktu kita singkat dan saya mencoba untuk berbicara sangat cepat, Anda tahu. Mudah-mudahan Anda dapat mengikuti saya, jika tidak, berdoalah untuk karunia bahasa roh. Penipuan besar terakhir akan segera terjadi di hadapan kita. Setan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di hadapan kita. Hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kebenaran Alkitab yang akan bertahan dalam pertentangan yang besar. Di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab, di dalam doa, di dalam perlengkapan senjata Allah. Kita sudah membicarakannya, saya akan melompat, kaca pembesar. Baik. Alkitab mengatakan dalam kitab Wahyu, semua yang tinggal di bumi akan menyembah binatang itu. Dan kata, berdiam, dalam terjemahannya berarti memikirkan, memusatkan perhatian, dan hidup di dalamnya. Semua di dalam gereja. Yang pergi ke gereja, dan menyanyikan kumbaya, dan memelihara hari Sabat, dan makan makanan yang sehat, dan mengetahui doktrin. Jika mereka memikirkan hal-hal duniawi, sementara mereka mengira bahwa mereka menyembah Allah, mereka sebenarnya menyembah binatang itu tanpa mereka sadari. Ketika saya masih kecil, saya punya teman sekelas. Dia seorang Ortodoks Yunani, dan dia akan datang ke sekolah dan dia akan berkata, saya benci ikon. Saya berkata, saya juga, itulah alasan saya tidak menyembah ikon. Dia berkata, tidak, ayahku menyuruhku mencium naga. Aku berkata, apa? Jika dia seorang Ortodoks, dia seharusnya mencium, entahlah, Yesus? Dia berkata, tidak, tidak. Kami punya gambar besar, Santo George di atas kuda. Santo George memegang sebuah garpu. Dia berada di atas kuda dan dia membunuh naga yang sedang jatuh. Dan ayahku sangat tinggi dan dia memintaku untuk mencium Santo George. Dan ayahku bisa mencium Santo George, karena saya pendek, saya mencium naga. Dan ayahku mengira saya mencium Santo George, tapi sebenarnya saya mencium naga dan saya membencinya. Itulah yang kita lakukan, kita pikir kita mencium Yesus. Tetapi jika Anda tertekan tentang dunia ini, jika Anda berdoa, berdoa tentang dunia ini. Jika engkau bergumul karena dunia ini, jika engkau berfokus pada dunia ini, engkau sebenarnya mencium naga. Yesuslah yang harus selalu kamu ingat. Anda memahami saya? Itulah yang harus menjadi fokus Anda, itulah yang seharusnya menjadi doa Anda, itu yang seharusnya menjadi alasan Anda hidup. Karena ini akan terbakar, Petrus mengatakan bahwa semuanya akan habis. Kecuali sepeda motor saya, tidak ada yang masuk surga. Anda harus menekankan tentang cara untuk tetap terhubung. Bukan bagaimana mendapatkan ini atau melakukan itu. Tidak ada yang salah untuk memiliki rumah, tidak ada yang salah memiliki pekerjaan, Anda harus. Tapi jangan jadikan pekerjaan sebagai prioritas hingga membuat Anda stres. Hubungan dengan Allah harus menjadi prioritas Anda, fokus Anda, alasan Anda untuk hidup. Jika Anda menginginkan surga, jika Anda tidak menginginkan surga, untuk apa Anda berada di sini? Anda mengerti? Kenyataan bahwa kita begitu tertekan akan hal-hal ini, menunjukkan bahwa kita sebenarnya menyembah binatang itu. Setan akan membuat kita sibuk sehingga kita tidak akan pernah punya waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk belajar, untuk melayani. Ia akan membuat kita sibuk sampai Yesus datang, sehingga dia akan datang seperti pencuri. Dan Anda akan berkata, wow, saya dalam krisis. Jadi, bagaimana Anda bersiap?
Mereka yang terus-menerus tinggal di bumi ini, yang pikirannya terfokus pada hal-hal ini, sedang menyembah binatang itu. Wow! Dalam doa, kita tidak punya waktu untuk membahas yang kedua. Kita berhenti di sini. Jam berapa sekarang? Ada yang bisa memberitahuku sekarang? Baik. Aku punya waktu 10 menit lagi. Haleluya, mungkin kita bisa membahas yang kedua. Mari kita ke presentasi. Sesuatu terjadi, ini menghilang. Ia ada di layar, tapi dia tidak ada di sini. Baiklah, tidak apa-apa, saya tidak membutuhkannya. Dalam doa dan dalam firman Tuhan, saya akan menyatukannya. Berdoa setiap saat. Apa artinya setiap saat? Berdoa tanpa. Terima kasih, saya bisa melihatnya. Berdoalah setiap saat. Apa yang dimaksud dengan berdoa setiap saat? Karena Anda tidak bisa hanya berlutut sepanjang waktu. Anda harus pergi bekerja. Anda tidak boleh menutup mata saat mengemudi. Tolong jangan lakukan itu. Jadi, bagaimana Anda bisa terus-menerus berdoa? Anda lihat, kita menyalahartikan doa dengan hubungan. Dan kita menyalahartikan hubungan atau doa dengan meminta. Kita berpikir bahwa berdoa setiap saat berarti meminta dan berbicara setiap saat. Tetapi doa mengacu kepada hubungan yang terus-menerus, bukan pembicaraan yang terus-menerus. Seringkali Anda bahkan tidak mengerti doa, karena di dalam doa dikatakan, "Dia membangunkan telinga saya setiap pagi untuk mendengarkan." Bahkan tidak dikatakan untuk berbicara. Anda memahami saya? Berapa kali kita mendengarkan dalam doa? Apakah kita tahu bagaimana cara mendengarkan? Pikirkan tentang makanan untuk pikiran, untuk otak. Bagaimanakah kita mendengar di dalam doa? Bagaimana kita membedakan suara Allah? Kita tidak punya waktu untuk membahas semua hal ini. Saya yakin saya sudah bercerita tentang istri saya dan suaranya serta teleponnya, bukan? Saya sudah menceritakannya. Sudah. Belum. Ketika saya makan, Anda tahu, saya katakan bahwa saya makan. Dan saya merasa sangat baik tentang hal itu, tapi baik. Istri saya menelepon saya setiap 4 jam. Dia berkata, "Sayang, sudah makan? Kalau kamu tidak makan, kamu akan pusing." Saya jawab, "Ya." 4 jam kemudian, "Sayang, sudah makan? Belum. Makan pisang, sandwich." "Baik, sayang, saya akan menelepon sebentar lagi." "Baik, sayang." Dia menelepon 1 menit kemudian, "Kamu sudah makan?" "Belum. Saya akan meneleponmu sebentar lagi." "Baik." Dia meneleponku 1 menit kemudian, "Sayang, kau sudah makan?" "Ya, aku mencintaimu." Sampai 4 jam kemudian, "Sayang, kau sudah makan?" "Tidak, belum. Saya ada rapat." "Makanlah sandwich." "Baik, aku mencintaimu." "Aku mencintaimu." 4 jam kemudian, "Sayang, sudah makan?" "Belum. Makan pisang." "Aku sayang kamu." "Aku sayang kamu." Sampai jumpa. Saya pulang ke rumah, singkat cerita, di antara pegunungan, saya kehilangan sinyal, 0 bar. Dia menelpon saya, "Sayang, pisang, aku sayang kamu." Bagaimana saya tahu itu istri saya? Saya tahu suaranya. Jika Anda menelepon saya tidak tahu siapa Anda karena Anda tidak pernah menelepon saya, tetapi dia menelepon saya setiap 4 jam. Nomor 2, tidak hanya saya tahu suaranya, saya tahu pesannya, karena dia konsisten. Jika Anda berbicara dengan Tuhan sepanjang waktu, dan Anda tahu bahwa Tuhan konsisten di seluruh Alkitab, selalu, Anda akan mengetahui suaranya, Anda akan mengetahui pekabarannya. Tetapi, jika Anda tidak pernah bicara dengannya, bagaimana cara Anda akan mengenal suaranya? Anda ingin mengenal dia, teruslah berbicara dengannya. Tetaplah mendengarkan, tetap mempelajari firman-Nya, dan seterusnya. Sebab semakin banyak Anda bicara dengannya, semakin dekat, semakin mengenalnya, semakin Anda paham bagaimana dia bekerja, semakin tenang, Anda terhubung. Dan kembali ke cerita kita, dalam doa dan firman. Dalam doa, terus-menerus terhubung, tidak harus selalu berbicara, tetapi tetap berada di hadiratnya. Saya dan istri saya senang tinggal bersama. Saya pulang dari perjalanan, dan dia sedang memasak. Ngomong-ngomong, seringkali saya memasak, dan saya merasa rendah hati, bahwa saya memasak sedikit lebih baik darinya. Dan ketika kami menikah, dia tidak tahu memasak. Saya yang mengajarinya cara memasak, dan Anda bisa menanyakan hal itu padanya. Oh ya, mari kembali ke cerita. Ini tidak penting. Jadi, dia memasak. Saya mau ke suatu tempat lakukan sesuatu. Istri berkata, "Tidak, tetaplah di sini." Saya berkata, "Kamu butuh bantuan?" Dia bilang, "Tidak." "Apa Anda ingin bicara sesuatu?" Dia bilang, "Tidak. Saya hanya ingin Anda berada di sampingku." Hanya itu. Anda mengerti? Bukan karena dia ingin mengatakan sesuatu yang perlu kami bicarakan. Bukan karena dia membutuhkan bantuan, istri hanya ingin saya berada di sana. Istri berkata, "Tolong, aku sudah cukup lama ditinggal sendirian, saya ingin kamu di sampingku." Itulah doa. Anda mengerti? Tinggal di hadirat Tuhan. Bahkan, jika Anda mengalami proses itu, ketika Anda berdoa, Anda sedang masuk ke hadirat Tuhan, Anda bahkan merasa segan untuk berbicara. Anda mengerti apa yang saya maksudkan? Dia begitu agung, dia begitu kudus, dia tahu segalanya. Apa yang Anda sampaikan kepadanya yang tidak ia tahu? Ellen White katakan, bahwa Tuhan tidak perlu diberitahu, dia mengetahui segala sesuatu sebelum kita berdoa. Tidak ada yang dapat Anda katakan kepadanya yang tidak dia ketahui. Mari kita kembali.
Di dalam doa dan firman. Mendengar suara doa yang sungguh-sungguh, iblis dan seluruh bala tentaranya gemetar. Datanglah kepada Allah, di dalam Tuhan, kepada firman-Nya, dan berdoalah. Apakah Anda melihatnya? Teguhlah di dalam Tuhan, di dalam firman dan di dalam doa. Ini adalah pokok-pokok persiapan. Semua itu begitu sederhana sehingga kita mengabaikannya. Kita malah mencari teologi yang rumit. Dan kita tidak akan pernah mempersiapkannya. Ini sederhana, dan kita harus melakukannya. Datanglah kepada Tuhan, kepada firman dan doanya, agar Anda dapat membedakan yang palsu dan yang asli. Begitulah cara Anda membedakannya. Titik. Kita melawan musuh yang tidak terlihat. Saya ingin Anda fokus pada hal ini. Kita tidak memahami konflik besar ini. Setan tidak menginginkan kita. Ada kutipan lain, saya memilikinya. Dikatakan, setan mau kita tak peduli, agar kita jangan serius, agar kita tidak bersiap. Kita tidak paham konflik besar ini. Dengarkan, para wanita, Anda bisa tenang. Bagi setiap manusia, malaikat yang baik dan yang jahat selalu bertarung. Apakah Anda mengerti? Apa itu artinya? Itu artinya, bahwa saat ini, atas diri Anda masing-masing. Ini sedang terjadi. Ada malaikat yang baik dan malaikat yang jahat sedang bertempur. Untuk setiap pikiran, untuk setiap keputusan, untuk setiap perkataan, untuk setiap tindakan. Untuk tiap yang Anda lihat, untuk tiap yang Anda buat. Setiap saat, pada dirimu, setiap saat yang terjadi, jika Tuhan membuka matamu. Ada konflik yang besar, kontroversi yang besar, peperangan. Apakah Anda mengalami hal itu? Itu nyata, dan betapa sedikitnya kita mempersiapkan diri untuk itu? Izinkan saya memberikan sebuah contoh, Dalam 2 Raja-Raja. Sang nabi dan pelayannya berada di gunung. Di pagi hari, pelayan itu membuka jendela dan dia menghitung, 1, 2, 3, 4, 1, 2, dan dia berkata, "Oh, tentara Suriah." Dan dia membangunkan tuannya, "Tuan kita akan mati. Kita sudah tamat, tentara Aram sudah ada di sekeliling gunung." Sang nabi dengan tenang. Dia berkata, "Tuhan, orang ini telah dibaptis. Dia telah pergi ke gereja selama 20 tahun. Dia tahu semua teorinya, dia tahu semua aturannya, dia mematuhi semua aturan, tetapi dia tidak mengenalmu dan tidak bersamamu. Tolong, buka matanya untuk melihat apa yang terjadi." Dan Allah membuka mata orang Advent formal ini, dan apa yang dilihatnya? Gunung-gunung yang dikelilingi oleh lagi dan lagi. Ada malaikat-malaikat di atas dan di sekeliling kita. Ini nyata. Mengapa sang nabi melihatnya dan hamba Advent tidak melihatnya? Karena yang satu terhubung dengan Allah, dan yang satu hanya memiliki bentuk agama. Yang tidak memiliki hubungan. Apa yang dikatakan oleh roh nubuat, bahwa mereka telah menggantikan hubungan dengan Tuhan dengan seperangkat bentuk. Anda memahaminya? Bahkan dalam Yesaya, dikatakan, "Aku tidak menginginkan persembahan-persembahanmu." Dan menurut Anda, apakah dia berbicara tentang domba? Tidak, yang dimaksud di sana adalah sistem pengorbanan. Aku tidak perlu sistemmu. Aku tidak perlu upacara-upacara kalian. Apa yang aku perlukan? Aku perlu hatimu. Aku perlu kasihmu. Bahkan jika Anda terus membacanya, dikatakan, ketika Anda berdoa, aku membencinya. Ketika Anda pergi ke gereja, ketika Anda beribadah, aku memalingkan kepalaku, karena aku menginginkan. Untuk memiliki hubungan denganku, untuk mengasihi aku, untuk melayani aku, Anda mengerti. Dan kita berpikir karena kita memiliki semua bentuk penyembahan, kita dalam keadaan baik-baik saja. Yesus, kami rajin pergi ke gereja. Maaf, saya tidak mengenalmu. Anda tidak mempersiapkan diri, dengan melakukan apa yang biasa Anda lakukan, itu adalah kegiatan seperti biasa. Sebenarnya saya nabi, saya dapat memberitahu Anda. Tidak, saya bercanda. Saya tahu apa yang akan kamu lakukan saat Yesus datang. Anda tahu apa yang akan Anda lakukan ketika Yesus datang? Saya dapat memberitahumu dengan tepat. Setiap dari kalian, persis seperti apa yang Anda lakukan setiap hari, itulah yang akan Anda lakukan. Sebab jika Anda lakukan hari ini, Anda akan lakukan besok, Anda akan selalu melakukannya. Itu rutinitas. Di pagi hari, ketika Anda bangun, apakah Anda tidak melakukannya? Karena jika tidak, kau akan mati. Baik, Anda bangun, Anda mandi, mudah-mudahan, semoga saja. Menyikat gigimu. Makan sarapan, setidaknya saya lakukan. Lalu pergi bekerja, semoga, Anda pulang kerja, apa yang Anda lakukan setiap hari? Dan mungkin Anda menonton berita. Dan kemudian Anda mungkin mempelajari sedikit buku sekolah Sabat, saya tidak tahu, dan Anda pergi tidur. Esok harinya apa yang Anda lakukan? Sama. Hari berikutnya apa yang dilakukan? Sama. Keesokan harinya apa yang dilakukan? Sama. Dan pada hari Sabat, Anda memiliki rutinitas yang berbeda. Dan kemudian Senin, Selasa. Ku beritahukan padamu. Terkadang Anda tidak tahu ini hari Selasa atau Rabu. Karena Anda melakukan hal yang sama setiap hari, tidak ada perbedaan. Dan jika suatu hari Anda tidak masuk kerja, Anda mengira itu hari Sabat, padahal itu hari Rabu. Benar demikian, karena rutinitas. Dan apa yang dikatakan Alkitab?
Apa yang dikatakan oleh paragraf ini? Tidak ada lagi waktu untuk rutinitas. Yesus segera datang. Keluarlah dari rutinitas. Seriuslah. Buat yang lain, milikilah prioritas lain. Keluar. Anda katakan, saya tak perlu mengubah rutinitas. Karena saya tak melakukan sesuatu yang salah. Saya tak membunuh, tak mencuri, tak berbohong, tak menipu. Ini bukan tentang melakukan sesuatu yang salah. Ini tentang iblis yang tetap menahan Anda dalam rutinitas ini. Sehingga Anda tidak merasa perlu untuk bersiap. Saatnya untuk keluar dari kegiatan seperti biasa, dan mulai serius. Yesus segera datang. Jika saya ingin siap, saya harus menganggapnya serius. Buatlah prioritas doa, buatlah prioritas belajar, buatlah prioritas hubungan. Tempatkan dia yang pertama. Keluarlah dari rutinitas dan pikirkanlah hal ini. Malaikat di sekeliling kita. Saya akan memberimu sebuah cerita. Mudah-mudahan kita selesai. Saya akan memberimu sebuah cerita. Istri saya waktu itu sedang mengandung anak laki-laki pertama kami. Saya berada di Bukares, di sekolah. Saya juga direktur paduan suara dan penanggung jawab pemuda, dan sebagainya. Dan dia berkata, sayang, saya hampir tak bisa berjalan. Perutnya besar, Anda tahu? Mari kita pulang. Saya berkata, sayang, hanya sebentar. Saya suka berbicara dengan orang lain. Tidak, kamu sudah terlalu banyak bicara. Mari pulang. Sayang, 5 menit. Sayang, ini sudah 1 jam. Tolong, mari kita pergi. Saya berkata, baik, sayang. Mulailah dulu, karena kamu kan berjalan lambat, dan saya berjalan cepat. Saya akan menyusulmu. Dia berkata, marilah pulang. Saya menyusul. Percayalah padaku. Hanya 10 langkah. Hanya 1 menit. Dia bilang, baik, tapi tolong jangan terlalu lama. Jangan menunggu lama. Baik. Dia mulai berjalan. Ketika saya bicara, dia turun dari trotoar ke jalan. Dan bukannya melihat ke kiri dan ke kanan, kalau ada mobil yang datang. Dia berjalan ke jalan dan dia menoleh ke arah saya dan berkata, mari pulang. Dan dia berjalan, menoleh ke belakang, kepadaku. Dan ada sebuah mobil datang, dengan kecepatan tinggi, mungkin lebih dari 100, saya tidak tahu. 100 km per jam, bukan per mil. Dan saya lihat warnanya kuning. Saya berteriak, Dana, dan mobilnya datang dengan kecepatan tinggi, dan dia melangkah ke depan mobil. Dan pada saat itu saya melihat perutnya seperti ini. Seperti itu. Dan saya heran, saya tidak tahu bahwa dia bisa melakukan akrobat. Maksudku, kakinya di depan, tangannya di depan, tapi perutnya di belakang. Dan mobilnya, dan mantelnya begitu. Dan saya mendekatinya dengan gemetar, dan saya berkata, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Dan dia berkata, saya tidak melakukannya. Saya merasakan sebuah tangan di perut saya, mendorong saya, dan mendorong saat saya berjalan maju. Hal itu membuat saya tidak bisa melangkah ke depan mobil. Dan saya berkata, itu adalah malaikat Tuhan. Tuhan masih punya rencana denganmu. Ketika kita pulang ke surga, malaikat Dana akan datang berkata, mari saya tunjukkan kepadamu sebuah klip video kecil. Anda memahaminya? Anda ingat, itu saya, kata malaikat itu. Karena malaikat-malaikat itu nyata. Dan kita tidak bisa melihat langsung, malaikat yang baik bertarung dengan malaikat yang jahat untuk setiap keputusan. Dan kita tidak memahami, sungguh banyak yang harus kita lakukan untuk bersiap sedia. Karena ada peperangan rohani, ada kontroversi besar. Dan setan melakukan usaha terbaiknya untuk menawan setiap pikiran, setiap waktu, setiap detik, semua yang Anda lakukan, semua yang Anda pikirkan. Dan kita tidak menganggapnya serius. Dan kita harus tetap terhubung, dan memahami bahwa kita terus dicobai. Begitulah cara Anda mempersiapkan diri. Ketika Anda terputus dan Anda tidak peduli, Anda hanya menjalani rutinitas dan gereja menjadi rutinitas. Kita harus menyelesaikannya. Waktu kita sudah habis. Saya tahu karena saya lapar. Ini menjawab dengan tepat apa yang saya katakan. Mereka yang menjadikan Kristus sebagai teman hidup mereka, setiap hari, terus-menerus terhubung. Akan merasakan kuasa-kuasa dunia yang tidak kelihatan ada di sekeliling mereka. Dan dengan memandang kepada Yesus secara terus-menerus, mereka akan menjadi semakin serupa dengan Dia. Wajah-wajah pria dan wanita yang berjalan dengan Allah, dan yang berbicara. Dan Dia berjalan dengan saya dan Dia berbicara. Itu harus nyata, bukan hanya sebuah lagu. Mereka yang berjalan dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan dan tetap terhubung dengan Tuhan. Bagi mereka, dunia yang tidak kelihatan adalah sebuah kenyataan. Mereka merasakan adanya malaikat, mereka merasakan kehadiran Allah, mereka tahu para malaikat ada di sini. Itu adalah sebuah kenyataan. Mereka memiliki damai sejahtera surga. Mereka sudah berada dalam suasana surga. Warga negara surga. Mereka membawa di sekeliling mereka suasana surga. Mereka terhubung. Biar saya selesaikan di sini. Kita sudah sekitar, entahlah, mungkin sepertiga dari presentasi, tidak masalah.
Izinkan saya beri sebuah cerita dan kita selesai. Anda mungkin tahu ceritanya. Pada tahun 1977, tanggal 4 Maret terjadi gempa bumi di Rumania, sangat kuat, 7,6 skala Richter. 1 menit dan sekitar, saya tidak ingat, 50 detik, hampir 2 menit. Bergerak seperti ini. Dan kemudian cepat beberapa kali seperti ini, dan kemudian lagi seperti ini. Dan kemudian terus bergerak selama hampir 2 menit. Bangunan-bangunan runtuh, ribuan orang tewas. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, sebuah gedung yang setengahnya berdiri dan Anda bisa melihat piano. Perabotannya, dan separuhnya lagi tidak ada lagi. Jadi di tengah-tengah yang masih hidup, ada tangan manusia tanpa tubuh. Dan baunya, bau busuk yang mengerikan. Karena ada mayat-mayat yang terkubur di bawah, Anda mengerti, di reruntuhan. Ketika gempa bumi mulai, kami berada di dalam apartemen yang sedang roboh, di lantai 4. Ibu saya mulai berteriak, kita mati, bagaimana kalau saya hilang, bagaimana kalau saya tidak selamat? Tuhan, jika saya punya dosa yang tidak saya ingat dan tidak saya akui, mohon ampuni saya, kalau saya mati saya ingin diselamatkan. Ayah saya berkata, sayang, engkau harus menyelesaikannya setiap malam, engkau tak perlu menunggu sampai gempa bumi untuk menyelesaikannya. Dia berkata, ketika saya pergi tidur, saya membereskannya, dan saya memiliki kedamaian. Jika saya hidup, saya bersama Yesus. Jika saya mati, saya tidur beristirahat, saya akan melihat Yesus. Saya memiliki kedamaian, tidak peduli apa yang akan terjadi. Ayahku mulai bernyanyi, padamu batu zaman, aku minta lindungan. Ibu saya berkata, bagaimana kamu bisa bernyanyi di tengah gempa bumi? Ayah saya berkata, saya membuka mulutku dan lagu itu keluar. Seseorang mengetuk pintu, Tuan Goya, buka pintunya. Dia membukakan pintu, tetangga sebelah, Eleonor dan Mike. Dalam bahasa Rumania kami menyebutnya Nuzika dan Metika. Tuan Goya, bolehkah kami masuk? Mengapa kalian tidak menuruni tangga seperti yang lain? Tangga penuh dengan orang. Tangganya mulai runtuh. Gedung-gedung mulai runtuh. Di depan gedung tidak ada pengaman karena ada banyak gedung tinggi di sekitar dan mereka akan menimpa kami. Kami tidak bisa berlari cukup cepat untuk keluar dari kompleks gedung. Tolong izinkan kami masuk ke apartemen Anda. Ayahku berkata, tidak masuk akal. Jika gedung ini runtuh, apartemenmu dan apartemenku bersebelahan. Apartemenku akan runtuh bersama gedung ini. Dia berkata, tidak, jika seluruh gedung runtuh, apartemenmu akan tetap berdiri. Ayah saya berkata, mengapa? Karena kami tahu bahwa Allah tinggal di sini. Itulah yang dia katakan, saya ada di sana. Dan dia berkata, saat kami bertengkar, berteriak, Anda berdoa, bernyanyi, Anda pergi dari satu tetangga ke tetangga yang lain, Anda berdoa bersama kami, memberi kami madu, memberi kami sayuran, roti. Kami mendengar engkau berdoa, kami mendengar engkau bernyanyi, kami tahu bahwa surga ada di dalam rumahmu. Bolehkah kami masuk? Ini adalah satu-satunya tempat yang aman karena Allah tinggal di sini. Ayahku berkata, baiklah, masuklah ke surga. Gempa bumi berhenti, tentu saja. Ayahku berkata, baiklah, teman-teman, sebelum kalian kembali ke rumah, izinkan saya memberikan sebuah nasihat. Dan dia berkata, janganlah kalian menunggu krisis untuk bersiap. Lebih baik Anda mengundang surga ke rumah Anda setiap hari, dan ketika krisis datang, Anda akan selamat. Cukup sederhana. Dan kemudian dia berdoa, selamat tinggal. Saya tidak akan pernah melupakannya. Jika Anda ingin selamat, janganlah menunggu sampai terjadi krisis. Undanglah surga ke dalam rumahmu. Dan ketika krisis datang, Anda sudah siap. Tetapi jika Anda tidak terbiasa memiliki surga di dalam diri Anda, apa yang akan kamu lakukan? Lari, bersembunyi, berteriak, kehilangan akal sehat? Engkau memelihara dia dalam kedamaian yang sempurna, dia yang pikirannya tertuju kepadamu. Allah memanggil Anda karena kasih, karena Ia mengetahui bahwa krisis ada di depan kita. Allah memanggil Anda untuk mengundang surga ke dalam rumah Anda. Untuk berdiri di atas dunia, untuk menjadikan doa sebagai kebiasaan seperti bernapas. Doa adalah nafas jiwa. Itu berarti Anda tidak bernapas 3 kali sehari, Anda bernapas setiap saat. Untuk tetap terhubung, Anda mengerti? Untuk selalu menghidupkan apa yang engkau nyanyikan. Dalam hati. Masuklah dalam hatiku, ya Tuhan Yesus. Masuk sekarang. Dan tinggal senang. Aku perlu Yesus setiap saat. Saya tidak bisa bernapas, tidak berfungsi, saya tidak tenang, tidak bisa bicara, tidak bisa bertindak, apa yang saya lakukan bodoh. Tolong datang, aku membutuhkanmu, aku menginginkanmu, aku mengharapkanmu. Dan Tuhan berkata, anakku, putriku, inilah janjiku. Jika kamu mencari aku dengan segenap hatimu, kamu akan menemukan aku. Allah telah menjanjikan hal itu. Orang-orang berkata, saya telah mencari Allah dan saya tidak menemukannya. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak merasakannya. Sekali lagi, cerita yang sama, perasaan.
Anda tidak perlu tahu. Usahamu adalah untuk terhubung. Urusannya adalah mengerjakan yang lainnya. Biarkan dia melakukan pekerjaannya. Dia melakukannya dengan sangat baik. Lakukan bagianmu. Karena pertumbuhan adalah sebuah proses. Anda tidak melihat diri Anda bertumbuh. Tetapi selama Anda terhubung, selama Anda mencari Dia, Anda selamat. Itulah janjinya. Dia berjanji, dan apa yang Dia katakan adalah ya dan amin. Jadi, saudara-saudara, Yesus akan segera datang. Undanglah surga ke dalam rumah Anda. Hari ini. Besok. Setiap hari. Jadikanlah kebiasaan sampai rumah Anda menjadi surga. Gereja Anda menjadi surga. Lingkungan Anda tahu bahwa Anda berada di surga. Semua orang melihat bahwa Yesus hidup di dalam Anda. Itu terlihat. Amin. Maukah Anda meluangkan waktu dan membuat komitmen itu dan berdoa bersama lagi dalam keluarga? Dan berkata, Tuhan, tolonglah kami. Kami ingin melakukan itu. Dan kemudian katakanlah kepada satu sama lain, bukalah mata Anda dan katakan, jika saya lupa, Anda mengingatkan saya. Baik. Jadikan saya bertanggung jawab, ingatkan saya, tolong saya akan membantumu dengan cara yang baik. Mari kita mulai sekarang mengundang surga. Biarkan anak-anak kita melihat surga. Biarlah keluarga kita tinggal di surga. Seperti Yesus katakan pada Zakeus, hari ini kerajaanku telah masuk ke dalam rumahmu. Mari kita mengalami surga hari ini. Karena jika Anda tidak mengalami surga sekarang, Anda tidak akan mengalami surga ketika Dia datang. Anda harus mulai mengalami surga sekarang juga.